Film dimulai di tahun 2810, di mana planet Bumi telah berubah menjadi tempat pembuangan yang penuh dengan sampah sebagai akibat dari kurangnya kepedulian manusia terhadap kelestarian lingkungan. Sebelumnya, manusia sudah dari dulu menciptakan banyak robot pembantu untuk membersihkan sampah-sampah, terutama yang bernama Wall-E, tetapi setelah itu dia tidak mengetahui kemana perginya manusia-manusia itu, sehingga bumi sekarang layaknya sudah terjadi kiamat, dan hanya mengetahui bahwa ada banyak sekali puing-puing yang harus dia bersihkan. Hanya ada satu robot pembantu yang tersisa, yaitu Wall-E sendiri, sementara yang lain sudah habis hidupnya. Selain itu, operasi pembersihan itu gagal total. Satu-satunya yang dimiliki Wall-E untuk menemaninya adalah seekor kecoak, dan dia mendengarkan musik sambil mengoperasikan komputernya. Sebuah pengangkat sampah tua berfungsi sebagai rumahnya, dan jika dia menemukan sesuatu yang menarik rasa ingin tahunya, dia akan membawanya kembali ke rumah barunya. Ketika dia menonton film lama dari koleksinya, dia merindukan kebersamaan dengan orang yang dicintainya dan berharap ada orang yang bisa dipegang. Wall-E berubah menjadi kubus dan tidur di raknya sendiri setiap malam, atau jika ada badai pasir. Pada saat dia harus mengisi daya baterainya, dia membiarkan sinar matahari melakukannya. Setelah mengalami kesulitan dengan alat pemadam api, Wall-E menggunakan lasernya untuk membelah lemari es pada suatu hari. Ternyata ada sebuah tanaman di dalam kulkas, dan akhirnya dia pun terkejut. Ketika dia pulang ke rumah, dia meletakkannya di dalam sepatu bot dan melihat sesuatu yang baru, yaitu sebuah titik merah kecil tiba-tiba muncul di tanah. Hal ini menarik perhatiannya layaknya seperti kucing. Pada awalnya, Wall-E mengikuti cahaya yang bergerak di sekitarnya, tetapi tak lama kemudian titik itu bertambah besar, dan dia menyadari bahwa cahaya itu berasal dari roket yang mendekat. Dia segera mencari tempat untuk bersembunyi di balik lubang dan menunggu sampai roket mendarat. Setelah roket mendarat, roket tersebut melepaskan robot modern yang bernama Eve sebelum lepas landas. Eve langsung terbang ke sana dan kemari, memulai pencarian target misinya. Meskipun Wall-E masih ketakutan setiap kali Eve menembaki apapun karena dia mendengar suara, Wall-E langsung mulai menyukai Eve dan mengikutinya. Ketika Eve menyadari bahwa kecoak adalah makhluk yang berbahaya, dia pun menembaknya. Namun dia akhirnya menerima kenyataan bahwa kecoak itu tidak menakutkan seperti yang dia perkirakan dan mulai berteman dengannya. Eve tidak dapat menahan tawanya saat melihat kecoak itu berjalan-jalan di tubuhnya, dan Wall-E juga tertawa melihat kejadian ini. Ketika Eve mendengarnya, dia segera mulai menembak, dan Wall-E hanya bisa menyelamatkan diri dengan berubah menjadi kubus. Saat Eve tiba untuk memeriksanya, dia tidak menghiraukannya dan melanjutkan pencariannya, karena pemindainya mengungkapkan bahwa dia tidak lebih dari robot pembersih. Wall-E tidak menyerah dan terus mengikutinya, menggunakan berbagai hadiah dan kejenakaan untuk membuatnya terkesan, tetapi tidak berhasil. Terlepas dari upayanya untuk berkonsentrasi pada pencariannya, Eve menjadi semakin kesal, karena tidak dapat menemukan apapun. Akhirnya ketika sebuah derek magnet secara tidak sengaja menangkapnya, Eve kehilangan ketenangannya dan membuat seluruh mesin terbakar. Wall-E mampu mengenali bahwa suasana hati Eve sedang buruk dan mendekatinya untuk menenangkannya, yang pada akhirnya membuat Wall-E mendapatkan persahabatannya. Pada saat yang sama badai pasir berkembang di sekitarnya. Eve mulai panik, tetapi Wall-E dengan cepat menenangkannya dan membawanya ke rumahnya. Eve mahir menggunakan beberapa alatnya yang mengesankan, seperti kemampuan untuk membuat api dengan korek api, dan dia terus menunjukkan semua miliknya yang luar biasa. Eve menonton rekaman video dari film yang ditunjukkan Wall-E kepadanya, dan kemudian dia mencoba meniru tarian yang dilakukan Wall-E, sampai Eve secara tidak sengaja mendorong Wall-E ke dinding, dan mematahkannya. Namun Wall-E tidak terpengaruh, karena dia memiliki banyak suku cadang yang dapat digunakan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sayangnya meskipun sudah berusaha keras, Wall-E tidak dapat menggenggam tangan Eve. Selanjutnya, Wall-E berusaha untuk membuat Eve terkesan dengan mendemonstrasikan tanaman kepadanya. Hal ini tidak hanya mendorongnya untuk segera menangkap tanaman tersebut dan menyimpannya di dalam tubuhnya sebelum memasuki mode kapsul, tetapi juga mengungkapkan bahwa tujuan yang dia kejar adalah untuk menunjukkan keberadaan kehidupan tanaman. Seiring keputusasaan Wall-E yang semakin menjadi-jadi, dia menggunakan segala strategi yang dapat dia pikirkan untuk membangunkan taksirannya dari tidurnya. Dia bahkan mengencaninya, tetapi tidak ada satupun dari skema ini yang berhasil. Wall-E akhirnya menyerah dan kembali ke pekerjaannya, berhenti hanya untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang waktu yang dihabiskannya bersama Eve sambil melihat korek api. Tiba-tiba suara gemuruh menarik perhatian Wall-E, dan ternyata roket itu telah kembali dan berusaha membawa pergi Eve. Ketika Wall-E mencapai roket itu, dia segera berpegangan pada roket agar bisa menemaninya. Wall-E benar-benar terpesona dengan semua yang dilihatnya saat roket mencapai luar angkasa. Dia juga memanfaatkan kedekatannya dengan matahari untuk mengisi ulang baterainya. Pada akhirnya, mereka menemukan sebuah kapal luar angkasa bernama Asiom yang tersembunyi di galaksi jauh, dan setelah mendapatkan roketnya, mereka mengirim beberapa robot pembersih untuk memurnikan segala sesuatu dari potensi kontaminasi. Ketika robot-robot lain membawa pergi Eve, Wall-E terus mengejar mereka, meninggalkan jejak kotoran di belakangnya. Alhasil, robot kecil bernama Mo berusaha membersihkan Wall-E. Dengan kata lain, Mo mulai mengikutinya juga. Akhirnya, mereka sampai di sebuah lorong, di mana Wall-E mengetahui kebenaran tentang kondisi umat manusia saat ini, yang ternyata mereka semua berkendara di atas kursi yang mengambang, sementara mata mereka selalu tertuju pada tontonan yang tidak berguna dengan cerita yang begitu-begitu saja, apalagi si pembuat tontonan yang terkesan alay.
Robot bertanggung jawab atas semua aspek administrasi kapal luar angkasa, termasuk mendidik balita dan menyiapkan makanan. Kemunculan Wall-E menarik perhatian pria bernama John, membuatnya terjatuh dari kursinya dan akhirnya berpaling dari layar. Sekelompok robot mendorong John kembali ke kursinya, sementara Wall-E bergegas mengejar Eve. Untuk mencapai Eve, Wall-E meminta izin kepada wanita bernama Mary untuk bergerak untuk mendapatkan ruang. Autopilot kapal yang memiliki teknologi AI atau kecerdasan buatan bernama Auto, melakukan pemindaian sepintas dan kemudian membangunkan kapten untuk menyampaikan berita. Wall-E mengambil peran sebagai pawang Eve dan menemaninya untuk pemeriksaan Auto. Wall-E bersembunyi di bawah meja untuk melihat kapten bernama McCree, menjalani proses membosankan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik. Pada akhirnya, McCree membangunkan Eve dan menemukan bahwa dia telah menerima hasil yang baik. Hal ini terjadi setelah dia memberikan informasi terbaru kepada publik. Setelah McCree mengklik tombol tanaman pada panelnya, sebuah video langsung diputar. Menurut seorang presiden dari bumi yang muncul di layar, hasil yang baik menunjukkan bahwa robot telah menemukan kehidupan tanaman di bumi, yang menyiratkan bahwa mereka dapat kembali. Wall-E berusaha mendekati Eve, sementara McCree sibuk memeriksa buku panduan untuk mendapatkan instruksi. Namun Eve terkejut melihatnya dan segera menyuruhnya bersembunyi. McCree mengaktifkan lengan robot untuk mengambil tanaman tersebut, tetapi ketika Eve membuka tubuhnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa tanaman tersebut telah lenyap. Pernyataan Auto tentang kerusakan Eve yang tidak dapat disangkal mendorong McCree untuk menunda ekspedisi ke bumi dan mengirimnya untuk diperbaiki. Alhasil McCree menganggap ini sebagai hasil yang keliru. Setelah Wall-E akhirnya memperkenalkan dirinya kepada McCree, dia menjabat tangannya dan meninggalkan sedikit kotoran di jari-jari sang kapten. Oleh karena itu, McCree mengirim Wall-E untuk dicuci. Setelah robot tersebut pergi, McCree meletakkan tanah tersebut pada pemindai untuk dievaluasi. Kekayaan pengetahuan yang dia temukan tentang bumi membuatnya kewalahan, mendorongnya untuk mengisi waktunya dengan bertanya secara ekstensif dengan AI. Eve harus menjalani modifikasi kapsul di pusat perbaikan, yang mengharuskan penggunaan perlengkapan khusus. Wall-E nyaris saja menerima perlakuan yang sama, namun dia berhasil menghindari lengan dan akhirnya mendapatkan perubahan dari asisten kecantikan yang tidak kompeten. Sementara itu, Eve menjalani terapi perawatan, sementara Wall-E mendapati dirinya terkurung di dalam sangkar. Wall-E salah mengartikan hal ini sebagai bentuk penyiksaan, terutama ketika dia melihat Eve seakan diputuskan kepalanya, sehingga dia menggunakan lasernya untuk menghancurkan kandang dan kemudian mendobrak paksa pintunya untuk membebaskan Eve. Robot yang bekerja mencoba menembak Wall-E untuk menghentikannya, dan tidak sengaja menembak ke arah panel kontrol. Alhasil, semua sangkar terbuka, dan para robot memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Menganggap Wall-E sebagai penyelamat mereka, para robot yang tidak berfungsi memutuskan untuk membawanya bersama mereka, sementara Eve tetap tinggal untuk mengejar mereka. Alhasil alarm berbunyi, sehingga satu regu robot keamanan menghalangi jalan mereka dan mengambil gambar mereka begitu mereka mencapai koridor. Gambar tersebut muncul di semua layar kapal, memperingatkan penduduk akan keberadaan robot pemberontak, mendorong para penjaga untuk mencoba menangkap mereka. Dalam sekejap, Eve meraih Wall-E dan terbang menjauh, menyembunyikan dirinya di jendela sampai para penjaga mengevakuasi area tersebut. Setelah itu Eve membawa Wall-E ke lift, di mana mereka melihat gambar mereka sebagai buronan. Meskipun demikian, dia sangat marah dengan lelucon mereka, sehingga dia menembak layar untuk membungkamnya. Saat lift mencapai hanggar, Eve mencoba memasukkan Wall-E ke dalam kapsul untuk mengirimnya kembali ke bumi. Namun Wall-E menolak untuk pergi jika Eve tidak ikut bersamanya. Eve dan Wall-E segera masuk ke mode kapsul untuk menyembunyikan diri setelah mendengar gangguan. Pengunjung tersebut adalah robot kecil di bawah kendali Auto, karena Auto bertanggung jawab untuk mengembalikan tanaman tersebut ke bumi. Pada saat yang sama robot kecil itu mengaktifkan pot ketika Wall-E bergegas masuk ke dalam pot, mendorong Wall-E keluar angkasa. Alih-alih menghentikan pot dengan menekan semua tombol, Wall-E justru memicu urutan penghancuran diri, mendorong Eve ke pintu darurat dan keluar dari pot. Eve melihat sekilas pot meledak dan percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Tetapi Wall-E tiba-tiba melaju melewati Eve, memegang alat pemadam api seolah-olah itu adalah jetpack. Hingga akhirnya mereka bertemu di tengah ketika kedua robot terus terbang. Dengan percikan listrik singkat, Eve memeluk Wall-E dan menempelkan dahi mereka. Hal ini merupakan kejutan bagi Wall-E, tetapi juga membuatnya sangat gembira. Saat mereka kembali ke kapal, Wall-E menggunakan alat pemadamnya untuk menari di angkasa bersama Eve. Sekarang, John dan Mary akhirnya bisa menikmati panorama luar angkasa yang menakjubkan. Saat mereka semakin dekat ke jendela, mereka akhirnya bisa berbicara satu sama lain. Saat Eve dan Wall-E pergi kembali ke kapal, Eve menyelinap untuk menghindari para penjaga, meninggalkan Wall-E di belakang. Dengan cara yang aman, dia tiba di ruang kapten dan memberikan tanaman tersebut kepada McCree yang sangat gembira, karena mereka sekarang dapat mencapai bumi. Ketika Eve menghentikannya untuk menunjukkan rekaman planetnya, McCree kecewa, karena melihat dunia tidak seindah yang dia ingat dari apa yang dia ketahui sebelumnya. Namun ketika Eve memutar video lama Wall-E juga, suara musiknya memberikan kembali optimisme, dan McCree sampai pada kesimpulan bahwa jika tanaman kecil itu tidak menyerah, maka dia juga tidak boleh menyerah. Hal ini membuat Eve mengetahui semua hal yang dilakukan Wall-E untuknya ketika dia sedang tidur. Ketika video mencapai bagian tentang genggaman tangan, Eve mulai mengetahui juga bahwa Wall-E berkeinginan untuk menggenggam tangannya.
Sementara itu, Wally berusaha menemukan Eve melalui saluran pembuangan, sementara Mo mengejarnya. Auto mencegah Kapten memberikan perintah untuk kembali ke bumi dan malah meminta tanaman tersebut. Upaya Kapten untuk memberikan perintah tidak berhasil. Setelah penolakan McCree dan permintaan penjelasan selanjutnya, Auto memilih untuk memutar video lain daripada melanjutkannya. Ternyata Presiden Bumi telah menyatakan bahwa upaya untuk membersihkan lingkungan tidak berhasil, dan bahwa tingkat racun di bumi tidak memungkinkan untuk melanjutkan kehidupan. Perintah A113 menghentikan upaya untuk mengkonfigurasi ulang kapal dan menempatkan Auto pada autopilot terus-menerus untuk memastikan kelangsungan hidup manusia di luar angkasa. McCree mengamati bahwa video ini sudah direkam dari tahun 2110 atau berusia sekitar 700 tahun, yang mengindikasikan bahwa pengetahuannya tidak lagi relevan. Selain itu, bukti dari sebuah tanaman kembali hidup menunjukkan bahwa kehidupan masih bisa berlanjut di bumi, yang mengindikasikan bahwa mereka harus kembali. Segera setelah robot kecil itu menguasai tanaman, Eve menghadapinya. Sebagai tanggapan, robot tersebut melemparkan tanaman itu ke dalam pipa sampah, namun pada saat itu juga Wally merangkak keluar dari saluran tersebut sambil membawa tanaman itu di atas kepalanya. Eve berusaha untuk kembali bersama Wally, tetapi robot kecil itu berhasil menyeretnya pergi. Terlepas dari upaya Wally untuk menyembunyikan tanaman di dalam tubuhnya, Auto berhasil menyetrumnya dan memaksanya masuk ke dalam pipa. Setelah itu dia memasukkan Eve ke dalam mode kapsul dan melemparkannya juga. Selain itu, untuk menjaga McCree tetap diam, Auto menguncinya di kamarnya. Robot tikus yang menekan tombol Eve membangunkannya beberapa detik kemudian dan dia mendapati dirinya berada di ruangan yang berisi tempat pembuangan sampah. Mesin-mesin memadatkan sampah menjadi kubus-kubus di lokasi ini, lalu meluncurkannya ke luar angkasa. Di antara kubus-kubus yang akan dibuang selanjutnya berisi Eve dan Wally. Meskipun Eve menggunakan senapannya untuk membebaskan diri, dia tidak memiliki kekuatan untuk menarik Wally keluar, menyebabkan kubus-kubus tersebut meluncur keluar dari kendaraan. Mo tiba-tiba muncul dan terjebak di pintu bagian dalam. Dengan bantuan kekuatan pelontar, Eve berhasil membebaskan Wally dari puing-puing bersamaan dengan bantuan dari Mo, dan juga para robot sampah yang segera menutup pintu pembuangannya, membantu ketiga robot tersebut untuk kembali ke dalam. Karena Wally tidak berfungsi dengan baik, Eve mencari chip untuk memperbaikinya. Sayangnya, tidak ada satupun dari barang-barang kontemporer ini yang cocok untuk model yang lebih tua, dan Wally menghadiahkan tanaman tersebut kepada Eve sembari memintanya untuk memprioritaskan misi ini. Wally melepaskan tangan Eve dan menegaskan bahwa bumi lebih penting, dengan menyebutkan korek api sebagai buktinya. Pada awalnya, Eve menentang keras ide tersebut, tetapi dia berusaha meyakinkan Wally untuk mengubah pikirannya dengan membawanya keluar dari tempat ini. Mengetahui bahwa rumahnya Wally memiliki komponen yang diperlukan untuk memperbaikinya, Eve dengan cepat pergi untuk mengumpulkan semua orang dan kembali ke ruang utama kapal ruang angkasa. Eve mampu mendorong penjaga itu ke samping dan terus bergerak maju, sementara robot pemberontak lainnya mengejarnya. Penjaga menyadari kehadiran mereka dan membunyikan alarm. Auto aktif sebagai penjaga tambahan setelah mengamati situasi ini. Selain itu, McCree yang sepenuhnya menyadari segala sesuatu yang terjadi, mulai mengutak-atik panel kontrol untuk menyesuaikan gearbox. Kapten muncul di kapal secara diam-diam, mendemonstrasikan buku petunjuk kepada Eve dan menunjukkan penempatan tanaman, sebelum dia menjadi ketahuan oleh Auto. Begitu Eve dan Wally memulai perjalanan mereka menyadari bahwa robot-robot mengepung mereka. Namun para robot pemberontak langsung menyerang para penjaga untuk membuka jalan bagi pembebasnya. Sementara itu, McCree menampilkan gambar tanaman di layar dengan memanggil Auto. Dia berpura-pura memiliki tanaman tersebut untuk memancing AI itu agar mengejarnya. McCree melompat ke atasnya untuk melawannya, dan di tengah-tengah konflik, dia menendang robot kecil itu keluar jendela ke lantai. Setelah mengerahkan banyak usaha, McCree berhasil meraih kendali dan mengaktifkan mode perjalanan kapal ruang angkasa. Pada titik ini, robot mulai mempersiapkan manusia untuk tidur, sementara mereka melakukan perjalanan kembali ke peradaban. Di tengah kapal ruang angkasa, kapsul khusus yang berisi tanaman itu terbuka, tetapi saat Eve dan Wally akan mencapainya, Auto melempar McCree dan mengarahkannya sedemikian rupa, sampai tanaman itu terjatuh ke tanah akibat goyangan. Mary dan John harus bekerja sama untuk menyelamatkan sejumlah besar bayi, karena semua orang terjatuh dari tempat duduk mereka. Eve mampu menghentikan runtuhnya dua sofa transportasi tepat pada waktunya untuk menyelamatkan orang-orang agar tidak terhimpit di dalamnya. Ketika Auto mematikan kapsul khusus, Wally bergegas untuk membuatnya tetap berfungsi, menyebabkan dia menderita lebih banyak kerusakan. McCree mengerahkan tenaga dan menemukan kekuatan untuk bangkit sekali lagi, yang memungkinkannya untuk melawan Auto, lalu mematikannya secara permanen, dan akhirnya dia pun habis. Setelah itu Kapten mengatur ulang posisi kapal, dan Eve pergi untuk memeriksa Wally sekaligus meminta semua orang mencari tanaman itu untuknya. Mo, lalu para robot pemberontak, dan manusia bekerja sama untuk mengirim tanaman tersebut dan memasukkannya ke dalam kapsul. Namun Wally tidak berfungsi dengan baik, meskipun hal ini memicu program kembalinya sekali lagi dan membebaskannya dari ketegangan. 10 detik adalah waktu yang dibutuhkan kapal ruang angkasa untuk berhasil menyelesaikan lompatan hiper, dan akhirnya kapal pun kembali ke bumi. Eve memperbaiki Wally segera setelah mereka mendarat, membawanya ke rumahnya dan meledakkan lubang di langit-langit agar sinar matahari dapat mengisi ulang baterainya.
Saat Wally sadar, Eve sangat terpukul karena dia tidak mengenalinya, dan ini benar adanya bahkan setelah Eve menunjukkan koleksi dan filmnya. Wally tampaknya telah kehilangan kepribadiannya, dan dia sekarang berfungsi dengan cara yang mirip dengan robot pada umumnya. Wally segera mendorong tangan Eve menjauh darinya saat Eve mendekatinya untuk mengucapkan salam perpisahan terakhirnya. Dia melakukan ini dengan memegang tangannya dan memberikan sentuhan yang menggetarkan. Sementara McCree mengajari manusia cara membudidayakan tanaman, kepribadian Wally perlahan-lahan muncul kembali, yang mengarah pada momen yang lembut antara dia dan Eve. Film diakhiri dengan manusia dan robot berkolaborasi untuk membangun kembali peradaban mereka dengan cara yang tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan, dan akhirnya mereka pun hidup